Misalnya kita mau coblos nomor 1 Pak, tapi tembusnya di nomor 2 oleh panitia disahkan di nomor 2. Nomor 2. Yang sesungguhnya kan ini kartu ini nyedak. Untuk para pendukung saya selaku incumbent yang masih juga mencalonkan diri untuk maju dalam Pilkades serentak tanggal 14 Juli, itu saya pun memohon dan menghimbau sekaligus mengharapkan bahwa biarlah proses ini berjalan sesuai dengan aturan, dan kalau mungkin bisa kita pun dalam tatanan kehidupan berwarga masyarakat yang ada di desa Daran Utara, kita itu aman-aman saja. Karena pengalaman saya bukan membanggakan bahwa 2009 setelah saya terpilih jadi kepala desa, saya mampu untuk menyatukan 4 perbedaan karena lebih kedua calon dijadikan satu untuk kita maju membangun bersama desa Daran Utara yang sama-sama kita cintai. Dan 2015 itu pun terjadi sebuah hal yang sama, itu pelaksanaan Pilkades. Setelah saya pun dilantik, saya pun menyuarakan bahwa saya ini adalah kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok. Mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan hal tersebut. Dan yang menjadi sebuah perhatian sekali lagi dan harapan dari saya selaku pasangan calon nomor urut 1 dengan para pendukung, kalau mungkin bisa secepatnya diatasi Pak persoalan tersebut. Kami pun tidak bisa menjamin sebab pada tanggal 10 Agustus periode kami akan sudah selesai. Ini pun yang dapat saya tambahkan. Dan setelah kejadian tadi yang mungkin boleh dikata sampai sore hari ini merupakan sebuah cambuk bagi pribadi saya ya, tidak bisa mengamankan massa atau simpatisan. Saya pun berharap bahwa kalau mungkin hal tersebut terulang kembali, saya pun dengan tegas menyatakan bahwa itu merupakan sebuah kekeliruan bagi saya. Dan saya pun sekali lagi mengharapkan bagi para pendukung, simpatisan dan saudara-saudara saya yang sudah menyatakan hak untuk memilih ataupun menyatakan dukungan bahwa kita bersabar. Hanya yang perlu juga sekali lagi saya tekankan bahwa kesabaran manusia itu Pak punya batas. Kira-kira kapan? Nanti kalau sudah terjadi sebuah tindakan anarkis, pastilah di situ ada sebuah tindak lanjut dari pemerintah. Coba Pak, kalau mungkin kita bisa tukar posisinya Pak, atau mungkin siapa saja kita tukar posisi. Kalau laporannya itu sudah kurang lebih 20 hari tidak ditindaklanjuti, apa kira-kira kita mampu menahan sebuah amarah, menahan sebuah hal yang sudah sekian dari tanggal 14 itu merupakan bom waktu menurut saya. Saya pun sudah sangat tegas bahwa kita tetap berdiri dalam sebuah aturan, menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di desa. Di situ cuma sekjam dengan pegawai 2, baru turun 3 itu ada kecil. Oh, jadi Masih mereka jam berapa itu mereka kejadiannya? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat ya? Iya, masih jam 8 lewat. Masih sunyi. Ibu Ada- camatnya, tidak ada ibu camat, ada isolasi. Oh. Terpapar ibu camat. Jadi sementara isolasinya tidak ada ibu camat. Orang sobat dari sana. Oh, sebentar ya. Berapa orang kira-kira itu, Bu? Banyak 3 auto. Mana motor-motor? Oh, itu kalau Ibu tahu dari mana ya, Mas ya? Daran Utara. Daran Utara ya? Oh, Daran Utara ya. Tahu nggak sebabnya kenapa mereka lemparin? Kita dengar rumah tadi begini. Tolong cari keadilan. Kenapa itu kasnya anak mau buka? Oh, kas. Suruh buka itu kas, kata. Kas apa ya? Kas suara. Oh, kas suara. Waktu Oh, ini masalah Pilkades. Pilkades ya. Oh iya. Berarti terus mereka lemparnya pakai apa ya? Pakai Batu, kayu, bulu. Itu polisi so angka semua itu segala dorang ancur semua di dalam. hancur ya? Oh, Ada masih buka itu? Masih buka? masih Bu. Kalau menurut Ibu tindakannya mereka ini gimana, Bu? Anarkis memang. Seandainya kalau ibu camat ada, gimana nanti kan? Orang mau pukul ibu. Kasihan ibu camat perempuan. Kong tadi cuma sekjam perempuan, baru pegawai 2 perempuan, orang 3 masih sunyi. Sudah datang kemari masa dari Pulutan. Baik, dorong cepat berangkat dari sini bagian kerusuhan hebat. 143 pendukung oleh 01 itu yang mana mereka lihat. Itu kan saya diberikan kewenangan sepenuhnya oleh
pasangan calon nomor 1 saya diberikan kewenangan sepenuhnya. Bahkan oleh 143 itu saya diberikan kewenangan sepenuhnya. Sehingga waktu itu saya tidak mau komplain. Tapi ada 3 hari kan untuk peraturan bupati itu harus ada 3 hari untuk memberikan ajukan ketika misalnya dalam pemungutan suara ini ada hal-hal yang ada kejanggalan itu kan saksi kan bisa memberikan ajukan memberikan gugatan. Iya, saya sebagai ketua memang yang terjadi masalah pada waktu itu dalam perhitungan itu, karena masalahnya itu kartu yang bolak-balik itu. Nah, sehingga saya sebagai ketua kaget juga kenapa ada itu. Tapi karena Bapak ketuanya melihat sendiri nggak ada? Saya tidak melihat, Pak. Karena agak jauh kita. Agak jauh ya? Dengan itu sekretaris. Kita kan hanya pegang pembesar suara itu. Iya. Kalau dia bilang 2, kita 2 sah. Saya melihat sendiri, Pak. Surat yang bolak-balik itu ya? Bolak-balik gambar 2. Pada saat dia membuka kertas suara pertama dilipat toh. Iya. Kemudian dia buka. Ini sekretaris panitia ini. Pada saat dia buka begini dia bilang, ini kertas suara double gambar. Dia bilang ini tidak sah. Kemudian dia putar begini. Dia langsung bilang 2 sah. Nah, kami yang ada di belakang, itu kertas suara double gambar itu tidak boleh itu dinyatakan sah itu. Dia katakan, yang di luar berdiam, tidak boleh ribut. Sehingga kami yang ada di luar berdiam. Sehingga dia langsung katakan sah ini kertas yang double gambar ini. Iya, pada saat kertas suara dibuka, saya sebagai sekretaris panitia mendapati kertas suara itu gambar kedua calon bolak-balik, sehingga saya nyatakan bahwa kertas suara ini rusak. Nah, saat itu Pak Camat Pulutan dengan Ketua BPD Daerah Utara menyatakan bahwa istilahnya bukan rusak lagi, tetapi sah atau tidak sah. Nah, makanya saya bilang berarti surat suara ini tidak sah. Nah, sementara saya angkat surat suara itu di depan kedua saksi, calon nomor urut 1 atas nama Marlis Menggasa menyatakan bahwa itu sah sambil menunjuk. Nah, itu disaksikan oleh kami panitia dan saksi dari kedua calon nomor 1 dengan nomor 2 dan kandidat nomor 2 yang duduk di sebelah, persis di sebelah calon nomor 1. Sehingga saya bacakan nomor 2 karena coblosannya saya baca di nomor 2 karena coblosannya tepat di gambar calon nomor 2. Sehingga diikuti oleh ketua panitia nomor 2 sah karena ketua panitia bertugas mempublikasikan di lewat pembesar suara TOA. Masa datang di kantor, mengobrak-abrik kantor, melempar batu di kaca sampai pecah, ada 2 jendela. Mungkin bapak sudah ke lokasi, jadi kami secara otomatis keluar dari kantor dan di situ sudah ada percakapan. Cuman kami mendengar keluhan dari masyarakat ini, kenapa mereka sampai melakukan demo, melakukan aksi seperti tadi. Jadi mereka menuntut keadilan, ingin agar kotak suara dibuka karena terindikasi dalam kotak suara ada penyimpangan suara tidak sah atau suara yang tidak diakui dalam pemilihan. Jadi seperti itu. Kemudian mereka juga tadi mungkin sebagai respon dari kekecewaan mereka ingin mengklarifikasi sesuatu kepada Ibu Camat, tapi Ibu Camat tidak ada. Jadi kekecewaan mereka tadi mungkin mereka lampiaskan dengan melakukan aksi seperti tadi atau tindakan seperti tadi. Mereka cuma mereka protes, mau klarifikasi dengan Ibu Camat karena menurut mereka Camat sudah melaporkan keadaan selama pemilihan ini sudah dalam keadaan baik, sudah selesai masalah di Daerah Utara. Dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, yaitu Pak A1 dengan Ibu Kepala Dinas BPM. Jadi begitu. Sementara dalam penyelesaian perkara ini, dalam penyelesaian masalah ini,
kan dilakukan rapat di kantor camat Plutan karena panitia kecamatan. Jadi yang diundang situ hanya panitia desa sama saksi. Jadi tidak diundang kedua kandidat ini, kedua calon kepala desa ini. Jadi mereka ini Bu Camat sudah melaporkan bahwa itu semua sudah terselesaikan. Padahal dalam berita acara ini menurut mereka masyarakat, saksi belum menandatangani. Jadi secara otomatis itu kan belum sah karena saksi dari 01 belum menandatangani berita acara penyelesaian masalah di kantor camat. Waktu itu kebetulan saya juga tidak hadir, tapi ini keluhan dari masyarakat yang ada di kantor, datang di kantor tadi sampai terjadi aksi seperti tadi. Jadi begitu Pak, sejauh ini yang saya tahu.